Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perkembangan sistem syaraf yang disusun oleh Ananda Mirasel, Andini Galuh, Vina Aulia Syifa, Isna Kusnur Fajriya, dan Muhammad Reza Octaviano. Lanjutnya, materi pertama adalah pengertian. Sistem syaraf adalah suatu jaringan syaraf kompleks yang sangat khusus dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem syaraf mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan lainnya. Secara umum, sistem syaraf memiliki 3 fungsi pokok yang saling tumpang tindih, yaitu input sensoris, integrasi, dan output motoris. Setiap sel saraf atau neuron terdiri atas bagian utama berupa badan sel saraf, dendrit, dan akson. Badan sel saraf merupakan bagian yang paling besar. Di dalamnya terdapat nukleus dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi membangkitkan energi untuk membawa rangsangan. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls atau rangsangan yang datang dari ujung akson neuron lain. Kemudian, impuls dibawa ke badan sel saraf. Akson atau neurit merupakan serabut yang panjang dan umumnya tidak bercabang. Akson berfungsi meneruskan rangsangan yang berasal dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut-serabut otot. Yang kedua, pembagian susunan saraf. 1. Saraf sistem saraf pusat atau Central Nervous System CNS. 1. Otak. Otak besar atau depan, cerebrum, batang otak, diencephalon, dan otak tengah, mesencephalon. Otak kecil atau belakang, cerebellum. Yang kedua, sumsum tulang belakang atau modula spinalis. Yang kedua, sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. 1. Susunan saraf somatik. 2. Susunan saraf otonom dibagi menjadi 2, susunan saraf simpatis dan susunan saraf parasimpatis. Sistem saraf pusat merupakan pusat dari seluruh kendali dan regulasi pada tubuh, baik gerakan sadar atau gerakan otonom. 2 organ utama yang menjadi penggerak sistem saraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang. Otak manusia merupakan organ vital yang harus dilindungi oleh tulang tengkorak. Sementara itu, sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang sama-sama dilindungi oleh suatu membran yang melindungi keduanya. Membran pelindung tersebut dinamakan meninges. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah sistem saraf di luar sistem saraf pusat untuk menjalankan otot dan organ tubuh. Tidak seperti sistem saraf pusat, sistem saraf tepi tidak dilindungi tulang, membiarkannya rentan terhadap racun dan luka mekanis. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur otak, antara lain denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Komponen sistem saraf. 1. Reseptor adalah penerima rangsangan atau impuls. Pada tubuh kita yang bertindak dengan reseptor adalah organ indera. 2. Penghantar impuls dilakukan oleh saraf itu sendiri. Saraf tersusun dari berkas serabut penghubung atau akson. Pada serabut penghubung terdapat sel-sel khusus yang memanjang dan meluas. Sel saraf disebut neuron. 3. Efektor
adalah bagian yang menanggapi rangsangan yang telah diantarkan oleh penghantar impuls. Efektor yang paling penting pada manusia adalah otot dan kelenjar. Bagian-bagian sel saraf. Neuron. Neuron adalah unit fungsional sistem saraf yang terdiri dari badan sel dan perpanjangan sitoplasma. Badan sel atau perikarion suatu neuron mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Bagian ini tersusun dari komponen berikut: 1. Nukleus tunggal, badan isi, dan neurofibril. Dendrit, perpanjangan sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek serta berfungsi untuk mengantar impuls ke sel tubuh. 3. Akson, suatu prosesus tunggal yang lebih tipis dan lebih panjang dari dendrit. Bagian ini menghantar impuls menjauh ke badan sel. Bagian sel saraf. Neuroglia. Neuroglia atau berasal dari nerve glue mengandung berbagai macam yang secara keseluruhan mengkoyong, melindungi, dan sumber nutrisi sel saraf pada otak dan medula spinalis. Ada 4 sel neuroglia yang berhasil diidentifikasi, yaitu A. Astrosit, B. Oligodendrosit, C. Mikroglia, dan D. Sel ependimal. Bagian-bagian sel saraf. Selaput Mlein. Selaput Mlein merupakan suatu kompleks protein lemak berwarna putih yang mengisolasi tonjolan saraf. Mielin menghalangi aliran natrium dan kalium melintasi membran neuronal dengan hampir sempurna. Sinaps. Sinaps merupakan tempat di mana neuron mengadakan kontak dengan neuron lain atau dengan organ-organ efektor, dan merupakan satu-satunya tempat di mana suatu impuls dapat melewat dari suatu neuron ke neuron lainnya atau efektor. 3. Impuls saraf. Impuls yang diterima oleh reseptor yang disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Perkembangan sistem saraf. Sistem saraf berkembang dari jaringan embrionik yang disebut ektoderm. Tanda pertama dari terjadinya perkembangan sistem saraf adalah terbentuknya neural plate yang mulai dapat dilihat dari usia 16 hari perkembangan. Beberapa hari selanjutnya terbentuklah parit atau cekungan pada neural plate sehingga terbentuklah neural groove. Pada usia 21 hari, perkembangan neural groove berkembang menjadi neural tube, bagian rostal atau depan. Dari neural tube akan berkembang menjadi otak, sedangkan bagian belakang akan berkembang menjadi medula spinalis. Sedangkan sel-sel neural crest akan berkembang menjadi sistem saraf tepi. Pada ujung depan neural tube akan terbentuk 3 area otak mayor, yaitu prosencephalon, forebrain, mesencephalon, midbrain, dan probencephalon, hindbrain. Pada usia 7 minggu perkembangan, ketiga area tersebut akan terpecah lagi, disebut proses encephalization. Yang terakhir, kerja sistem saraf. 1. Penghantaran impuls melalui sel saraf. Penghantaran impuls baik yang berupa rangsangan ataupun tanggapan melalui serabut saraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Yang kedua, penghantaran impuls melalui sinapsis.
Titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain dinamakan sinapsis. Setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma, tonjolan sinapsis terdapat struktur kumpulan membran kecil berisi neurotransmitter yang disebut vesikula sinapsis. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.